Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah pemirsa, senang sekali kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini, kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Muhajirin, tepatnya di Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur. Nah pemirsa, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas salah satu sifat yang melelahkan, yaitu sifat dendam. Kita ketahui bersama, dendam adalah salah satu amarah yang tidak terlampiaskan. Tentu saja kita tidak ingin sifat dendam ini ada terus di dalam diri kita. Nah untuk itu pemirsa, dalam Damai Indonesiaku ini kita akan membahas tema atau judul, yaitu Selamatkan Dirimu dari Dendam. Bersama guru-guru kita yang akan membahas tema yang menarik ini, yaitu Kiai Haji Fikri Haikal MZ dan juga Ustadz Zaki Mirza. Langsung saja pemirsa, kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Madimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, terutama untuk saudara-saudara kita yang masih berduka, bersedih karena musibah gempa bumi, tanah longsor, dan banjir bandang. Kita doakan semua masyarakat Indonesia diberi kesabaran yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang kami muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Kita doakan beliau selalu sehat. Amin. Amin yang kencang apa Bu? Amin. Panjang umur. Selalu Allah berkahi beliau dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Ibu pernah nggak ngalamin tidur kasurnya empuk, mereknya buatan luar negeri mahal, tapi tidurnya nggak nyenyak? Geser kanan, salah, geser kiri, salah, ujung-ujungnya jatuh ke bawah. Tidur itu bukan perkara apa merek kasurnya, betulnya Pak Bu? Tapi bagaimana menikmati tidur itu yang rada ribet. Biasanya orang susah tidur gara-gara apa? Pikiran. Biasanya orang yang susah tidur pasti banyak pikiran. Salah satu yang jadi pikiran itu karena kita punya rasa dendam. Makanya dalam bahasa Indonesia ada istilah dendam kesumat. Dendam apa Bu? Kalau masih dendam itu oke, masih bisa memaafkan. Ini yang paling susah memaafkan kalau sudah dendam kesumat. Itu dendam dari ubun-ubun sampai ujung jempol kaki. Sampai ada istilah, gue mah Pak Ustadz sama tetangga gue yang ononoh, kagak bakal gue maafin dunia akhirat. La ilaha illallah. Na'udzubillahimin. Orang dendam mah Bu, dalam bahasa Arabnya al-hiqdu. Apa Bu? Ini salah satu sebab yang menjadi pikiran manusia modern zaman sekarang. Jangan ngurusin tetangga dah. Jangan tibang urusan sama besti, tahu besti? Kadang dendam itu nggak jauh-jauh.
Banyak orang sekarang jadi gila, ngapa? Dia jadi komentator, jadi netizen di sosmed. Dendam sama orang yang dia ketemu cuma lewat sosmed. Sekarang kan kalau jadi netizen mau bagaimana? Minal kepoin, wal nyinyirin, wal julitin. Betul ya? Lah akhirnya orang postingan dikomenin semua, tapi kita nggak pernah mikirin diri sendiri. Baik, dendam itu awalnya dari apa? Pasti dari marah. Benar ya? Makanya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabi, beliau bersabda, al-ghadabu yuzilul aqla. Orang kalau udah marah pasti kehilangan akal. Lihat orang marah, semua anggota kebun binatang dia absen. Orang kalau udah marah, dia gedeg, tahu gedeg Bu? Gedeg di atas 4. Ini kayak gitu orang Betawi paham banget tuh, gedeg di atas 4. Biasanya di atas 4 ada apa? Jadi dendam kesumat. Ketemu orang udah mau gak ketemu lagi udah, Pak Ustadz, saya sama tetangga saya yang onono, saya udah gedeg banget Pak Ustadz. Pokoknya kalau saya ketemu sama dia, buat saya ngelihat muka dia hukumnya haram jadah. Bu ilaha illallah, udah kayak MUI ngeluarin fatwa. Pak Ustadz, kalau Ustadz ketemu sama dia, salam dari saya buat dia. Bilang sampai ketemu di padang mahsyar. Kejauhan, mending di padang panjang no. Pak Ustadz, kalau dia lewat jalan gede, saya jalan kecil. Dia lewat jalan kecil, saya motong jalan Pak Ustadz. Dia motong jalan, saya lewat pinggir kali Pak Ustadz. Dia lewat pinggir kali lah, saya nyebur kali. Jadi orang yang dendam itu isinya cuma nyusahin diri sendiri. Makanya ada ayat yang berbunyi wal afina anin nas. Maafkanlah kesalahan orang lain. Tadi di awal ada narasi yang kita dengar dan simak bersama. Nggak ada ruginya orang itu minta maaf. Justru orang yang minta maaf mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di bulan Rajab ini kan bulan Rajab nih Bu ya. Sebentar lagi kita masuk bulan sama-sama. Allahumma barik lana fi ma rozaqtana. Lah, aki-aki lapar kali ini ya. Ini yang lagi saya ajak doa menyambut bulan Rajab, Sya'ban, sama Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna. Itu maksud saya. Apa jadi Allahumma barik lana fi ma razaqtana? Ini roman-romannya belum dapat konsumsi ini. Di bulan Rajab, kalau masih ada dendam, ilangin dah. Kita mau menyambut bulan Ramadan. Betul nggak Bu? Orang Arab dulu di kota Mekah Al-Mukarramah menamakan bulan Rajab nama lainnya dengan tarjib. Apa Bu? Kalau Ramadan kan tarhib. Tarhib itu kita bahagia menyambut bulan Ramadan. Makanya acara-acara sebelum Ramadan namanya apa? Tarhib Ramadan. Tapi kalau di bulan Rajab, orang Arab menamakannya dengan tarjib. Tarjib itu artinya memuliakan, mengagungkan bulan Rajab. Makanya orang Mekah kalau di bulan Rajab saat itu, orang kafir Quraisy, semua peperangan jenis apapun dihilangkan. Memuliakan bulan Rajab. Ini pertanda bahwa di bulan Rajab sebelum masuk Sya'ban dan Ramadan, kita muliakan bulan ini. Kalau dulu kan yang dihilangin perang ya. Sekarang yang kita hilangin penyakit hati. Apa amalan di bulan Rajab supaya dendam ini hilang? Yang pertama, kata Rasulullah, silman qata'aka. Sambung silaturahim sama orang yang selama ini pernah mutusin silaturahim. Udah gak musim Bu. Sekarang kalau kita disakitin, kita balik nyakitin, udah gak musim. Jangan nyumpahin orang sama dengan nyumpahin diri sendiri. Kalau ada yang nyakitin mending kita doain. Karena ngedoain orang lain sama dengan ngedoain diri sendiri. Kan ada doanya yang selalu dibaca sama ulama kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
minaz zalimin. Itu doanya Nabi siapa? Nabi Yunus. Lah ngapa Yusuf? Udah doa makan lagi tadi. Doanya Nabi Yusuf, doanya Nabi. Tuh jadi keikutan dah. Ini kualat sama nenek-nenek nih. Doanya Nabi Yunus ketika ditelan sama ikan hiu, paus. Kan main nenek-nenek dah. Jadi intinya kalau ada yang nyakitin, ada yang ngecewain, ada yang bohongin, jangan bawa dendam dah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Zaki Mirza. Sebagaimana disampaikan oleh guru kita tadi bahwa tidak ada untungnya ketika kita terus menyimpan amarah ataupun rasa kesal di dalam hati, maka yang terjadi adalah dendam di dalam diri. Maka imbasnya atau efeknya adalah sebagaimana disampaikan oleh guru kita tadi, tidak ada ketenangan hidup, bahkan tidur pun susah meskipun di dalam atau di atas kasur yang empuk, namun rasanya tidur atau di dalam kehidupan kita tidak ada kenyamanan sedikit pun. Nah pemirsa, bagaimana efek dari dendam itu ketika kita menyimpan amarah di dalam hati, maka ketenangan di dalam diri atau ketenangan di dalam hidup tidak akan kita dapati. Nah selengkapnya ini nanti akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Fikri Haikal di segmen berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, wabil khusus guru kita Ustadz Zaki. Yang saya hormati DKM Masjid Al-Muhajirin, Komplek Kodam Jatiwaringin, Jakarta Timur. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nyambung apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Zaki, semua kita pasti pernah mengalami hati yang terluka dikarenakan sebab orang terhadap diri kita. Entah itu lewat ucapan, apatah lagi perbuatan, melahirkan luka, kecewa, marah. Yang terparah kalau marah ini terpendam di dalam hati, tersembunyi di dalam dada, itu akan jadi dendam kusumat. Makanya Nabi pernah berpesan soal marah ini. Kita ini disuruh bersikap biasa-biasa saja. Agar apa? Satu saat kalau hati kita terluka, kita bisa menimbang-nimbang. Ya namanya manusia, boleh jadi dia nggak sengaja. Kata Nabi begini, ahbib habibaka haunan ma. Kalau lagi seneng sama orang, seneng aja dah sewajarnya. Kalau lagi seneng sama orang, seneng aja sewajarnya. Kenapa? Asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Boleh jadi yang siang ini kita seneng ini, ntar sore berubah jadi orang yang paling kita benci. Karena perbuatannya, karena ucapannya boleh jadi menyinggung perasaan kita. Marah kita, terluka kita, tersimpan rasa itu di dalam hati, jadi dendam kusumat. Ini bahaya. Kalau lagi seneng sama orang, sewajarnya aja. Jangan berlebihan. Sebab apa? Kalau ada perbuatannya yang dia nggak sengaja, kita baper. Nah, ngerti baper? Ngerti baper? Tapi sebaliknya, abghid baghidaka yauman ma. Bencilah orang sewajarnya. Kenapa? Satu saat boleh jadi yang siang ini tuh orang kita benci, entar malam berubah jadi orang yang kita cintai. Kita benci benar sama tuh orang. Ustaz Zaki udah bilang tuh, gua gedek banget sama tetangga yang itu tuh.
Nih bulan Rajab nih, habis nonton TV One dipraktekin. Datang ke rumah kita bawa jeruk seplastik. Seneng apa enggak? Seneng apa enggak? Kalau benci, benci sewajarnya. Jangan tersimpan di dalam hati. Nah, sekarang kita lihat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para pemirsa. Dendam itu dari sebuah luka, kecewa, memunculkan api amarah. Tersimpan di dalam hati. Dendam adalah sebuah keinginan yang kuat untuk membalas orang yang menzolimi kita. Walaupun waktunya sudah berlalu lama. Waktunya sudah berlalu lama. Tapi marah dan kecewa bergumpal di dalam dada. Itu yang jadi dendam kusumatu. Waktunya boleh jadi setahun lalu. Waktunya boleh jadi 10 tahun lalu. Dah, pokoknya gue benci banget sama si Ano dah. Kalau bisa anak cucu keturunan jangan berteman sama tuh orang. Nah, waktunya boleh jadi. Sudah lama berlalu. Tapi memberikan tempat untuk bersemayam. Marah, kecewa, dan ujung-ujungnya adalah perasaan dendam. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, Quran menuntun kita umat Islam. Wa jazaa'un sayyi'atin sayyi'atum misluha. Balasan yang setimpal adalah balasan kejahatan yang sama. Orang berbuat jahat sama kita, kita balas dengan kejahatan yang sama, dengan perbuatan yang sama. Itu setimpal tuh. Hei. Lagi bengong di tangga masjid. Digampar orang. Gelepok aja dah. Sebelah kanan merah. Gampar lagi pipi sebelah kanan. Itu setimpal. Jangan kurang, jangan lebih. Siapa yang bisa naker begitu? Enggak kurang, enggak lebih. Itu setimpal tuh. Enggak ada yang bisa naker. Betul apa tidak? Kalau kelebihan, dosa kita. Tapi Quran kemudian memberikan tuntunan. Jadilah kalian yang manusia-manusia yang baik. Bagaimana caranya? Maafkan kesalahan orang. Saudara, memaafkan bukan untuk orang tersebut. Tapi kembali buat diri kita sendiri manfaatnya. Memaafkan orang lain, sekali lagi saya garis bawahi. Memaafkan kesalahan orang lain, bukan keuntungannya buat orang tersebut, enggak ada. Tapi keuntungannya kembali buat diri kita. Lihat ini. Tadi di awal sudah disampaikan. Dengan memaafkan lahir rasa ketenangan. Betul apa tidak? Kalau ketenangan sudah hadir, kebahagiaan akan bisa kita rasakan. Nih maaf nih ya, maaf. Selama ini kita kurang merasakan kebahagiaan karena hati kita enggak tenang. Boleh jadi salah satunya marah yang kita berikan tempat di hati kita untuk bersemayam. Marah kepada orang, marah kepada tetangga, marah kepada keluarga. Itu yang membuat kita enggak tenang. Bagaimana mungkin kebahagiaan bisa kita rasa kalau marah kita kasih tempat di dalam hati kita. Sekali lagi, memaafkan manfaatnya buat diri kita. Ketenangan akan ada, kedamaian akan hadir, dan kebahagiaan akan berada pada diri kita. Saudara, ketahuilah, marah, kecewa melahirkan sifat dendam, kebencian yang selalu ada. Benci merupakan penahan langkah kaki kita untuk menuju kepada kebaikan. Saya mau tanya, yang hadir di Masjid Al-Muhajirin ini punya masalah apa enggak nih? Oh, kelihatan muka-muka masalah semua kok ini kelihatan nih. Saudara, masalah kita udah banyak. Betul apa tidak? Beban kita sudah berat. Jangan tambah lagi dalam diri kita beban bertambah.
dengan menyimpan marah dan kebencian di dalam dada. Orang yang punya sifat pendendam, benci, maka akan memberatkan kehidupan dirinya sendiri, bukan orang lain. Contoh nih gampang. Saudara tinggal di komplek. Kebetulan clash dengan tetangga saudara yang ada di depan gang. Waktu Anda mau keluar, ngelewatin rumah tetangga tersebut. Pasti saya yakin saudara jalannya muter lewat belakang. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Menyusahkan diri kita. Hidup ini udah banyak masalah. Hidup ini udah banyak beban. Kita berhak untuk mengecap kebahagiaan dengan ketenangan hati. Sedikit demi sedikit singkirkan kecewa, singkirkan amarah, singkirkan dendam yang bersemayam di dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih Ustadz Fikri Haikal. Rasanya memang di dalam diri, sudahlah kita tidak tenang dalam hidup, rasanya capek sekali ketika kita masih menyimpan dendam di dalam diri. Seperti mana disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Fikri Haikal. Namun rasanya saya yakin, banyak pertanyaan di antara jamaah, rasanya sulit Ustadz untuk memaafkan terhadap orang yang sudah menyakiti saya. Nah, nanti kita akan bahas di segmen tanya jawab, dan saya yakin ini para jamaah juga punya rasa yang sama ketika memaafkan kepada orang yang sudah melukai saya, melukai kita semuanya, rasanya sulit sekali. Namun di segmen ini, di dalam kajian ini kita akan membahas bersama-sama bagaimana menghilangkan dendam di dalam diri. Nah, sebelumnya pemirsa, sebelum kita bahas dalam segmen tanya jawab, kita akan terlebih dahulu untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee yang sudah ada Ustadz Zaki Mirza. Inilah Luwak White Coffee, berbagi berkah. Silakan Ustadz Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah dan para pemirsa, insya Allah hari ini kita akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jamaah yang beruntung insya Allah yang bisa menjawab pertanyaan saya nanti akan mendapatkan hadiah uang tunai. Tahu besarannya berapa? Sebesar 1 juta rupiah. Ada yang mau nilai 1 juta rupiah? Coba angkat tangan, yang mau 1 juta angkat tangan. Oke, sebelum ibu saya duluan yang ngambil 1 jutanya. Dan ini dipersembahkan oleh Luwak White Coffee, tapi jangan lupa seperti biasa dipotong. Dipotong apa Bu? Yang bisa menjawab pertanyaan saya nanti angkat tangan dan insya Allah saya akan tunjuk siapa yang berhak menjawab. Baik, pertanyaannya tolong disimak pemirsa dan ibu-ibu yang ada di masjid ini. Silahkan ibu jawab bagaimana cara paling sederhana untuk menyelamatkan diri dari perasaan dendam. Saya ulang, tenang, santai. Bagaimana cara paling sederhana untuk menyelamatkan diri dari dendam? Ada yang bisa jawab? Oke, yang paling depan. Oke, Mbak yang putih ini silahkan. Masya Allah, ini merah putih udah ke bendera nih. Baik, Alhamdulillah. Namanya siapa Neng? Nama saya Resti dari Jakarta Timur. Lesti. Resti. Oh, Resti. Ya. Oke, baik. Resti sudah tahu pertanyaannya tadi? Iya. Silakan. Jawabannya apa? Jawabannya adalah berdamai, membuang luka hati dan menghilangkan keinginan untuk membalas dendam. Masya Allah, sayangnya jawaban Anda benar. Terima kasih Ustadz. Iya, sama-sama. Jangan lupa 2,5% buat saya. Baik, Alhamdulillah ini hadiah dari Luwak White Coffee sebesar 1 juta rupiah. Mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Insya Allah jawabannya benar dan jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Terima kasih.
Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan tema yang menarik, bagaimana menghilangkan dendam di dalam diri. Nah, perlu kita ketahui semuanya bahwa sesungguhnya di Damai Indonesiaku kali ini dihadiri oleh 3 penceramah, ada Ustaz Zaki Mirza, kemudian juga Ustaz Fikri Haikal, dan juga guru kita Ustazah Nur Fadlina. Namun mendadak beliau berhalangan hadir karena sakit dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Nah, mohon doanya kepada para jamaah untuk mendoakan bersama-sama guru kita Ustazah Nur Fadlina dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan kepada guru kita Ustazah Nur Fadlina sehingga bisa kembali bergabung nanti dalam Damai Indonesiaku. Nah, kita kembali dalam segmen tanya jawab dan kami persilahkan kepada para jamaah. Ada Bapak Waluyo yang akan mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema kita pada siang hari ini. Bapak Waluyo boleh berdiri silakan dan nanti akan dijawab oleh guru kita Ustaz Zaki Mirza. Silakan Pak Waluyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Waluyo. Kepada para ustadz saya ingin menanyakan, saat kita diomongkan di belakang atau difitnah berkali-kali dalam kehidupan sehari-hari, mengapa membalas dengan cara yang sama justru menjerumuskan kita ke dalam balas dendam. Jadi ini bagaimana gitu Pak Ustadz? Ketika kita disakiti oleh orang. Ketika kita disakiti oleh orang berkali-kali, ujung-ujungnya kan ada dendam di dalam hati. Ya. Bagaimana caranya kita keluar dari dendam ini? Keluar dari rasa dendam meskipun kita disakiti beberapa kali sama seseorang begitu ya Pak Wolo ya? Iya. Sampai sekarang Pak Wolo masih punya rasa dendam mungkin? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Silakan boleh duduk kembali Pak Wolo ya dan silakan Ustaz Zaki Mirza untuk menjawabnya. Boleh bergabung di sini Ustaz Zaki untuk gabung sana. Betul, untuk bisa mendekat bersama jamaah sekaligus memberikan jawaban. Alhamdulillah. Silakan. Guru izin ya? Di situ ya? Sini aja sambil keliling gitu maksudnya. Gitu. Ya. Baik, alhamdulillah dengan Bapak siapa Pak? Pak Waluyo. Itu ngomong-ngomong titipan pertanyaan apa Bapak sendiri kira-kira Pak? Soalnya sambil baca. Baik, bismillah ya, dendam itu seperti yang guru kita sampaikan, bikin hidup jadi ribet sendiri. Yang mahal itu kan sekarang kunci hidup bahagia itu 3. Jalani, nikmati, syukuri. Syukuri jangan tambahin N ujungnya. Syukurin, jadi nyumpain ya. Jalani, nikmati, syukuri. Ada satu hadis nih Pak, insya Allah bisa jadi jawaban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditanya oleh para sahabat saat itu, ya Rasulullah, bagaimana supaya hati ini tenang? Kata Rasul, ala ukhbirukum biman tahrumu alaihin nar. Kalau bahasa kita sehari-hari, mau nggak saya kasih tahu? Ada 4 manusia, 4 hamba yang nanti di akhirat kulitnya Allah haramkan dijilat api neraka. Masya Allah. Kulitnya diharamkan oleh Allah untuk dijilat api neraka. Berarti udah pasti masuk ke surga. Sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, pasti kami pengen tahu ya Rasulullah. Rasulullah menjawab dengan 4 hal singkat, padat, nggak panjang lebar. Apa jawabannya? Hayyinun, layyinun, qaribun, sahlun. Ujungnya semua ya. Coba hayyinun, layyinun, qaribun, sahlun. Hafal nggak Bu? Coba Ibu, 1, 2, 3, ayo. Nah loh. Itu ada nak nun. Pokoknya belakangnya nun aja. Belakangnya aja. Hayyinun, layyinun, qaribun, sahlun. Hayyinun Pak adalah hati yang ketika ada orang nyakitin, hianatin, bohongin, dia tetap cooling down. Stay cool. Do you understand? Nenek yes, ngarep juga kagak. Jadi kalau ada yang nyakitin dia mah santai aja, bodoh amat. Yang mahal sekarang itu ilmu masa bodoh. Betul nggak? Bodoh amat, orang mau kata apa, amat aja nggak bodoh-bodoh. Jadi yang pertama Bu, yang mahal itu ilmu bodoh amat zaman sekarang. Jangan
kepikiran banyak urusan orang lain. Kedua, layinun Pak. Kalau kita sudah santai, tenang ngadepin masalah, baru tuh bisa berlemah lembut sama orang lain. Layinun tuh artinya berlemah lembut. Mungkin nggak Ibu kalau ada masalah emosian gerasak gerusuk, tahu gerasak gerusuk? Panikan. Ibu lagi motong bawang nih, tiba-tiba bestinya nyampe. Pak Haji, lo nggak tahu emang laki lo lagi boncengin perempuan, no seksi banget noh. Wah, tuh pisau langsung diangkat ke atas, dia nyari lakinya, mana laki gua? Belum ketemu lakinya dia baru inget, wah laki gua kan tukang ojek ya. Siapa aja bisa dibonceng sama dia Bu. Jadi tidak akan bisa lemah lembut kalau ibu gerasak gerusuk, panikan, emosian. Santai dulu baru bisa berlemah lembut. Hayinun, layinun, qaribun. Qaribun itu artinya dekat. Berusaha untuk selalu dekat dengan siapapun yang nyakitin kita. Berat gak Bu? Berat. Berusaha dekat dengan orang yang nyakitin berat. Makanya hadiahnya sorga. Kalau enteng hadiahnya mesin cuci. Karena berat hadiahnya sorga. Qaribun, berusaha untuk dekat, santai aja hidup Bu. Ngapain sih cari musuh, betul nggak? Temen 1000 kurang, musuh 1 kebanyakan. Ini kan prinsip. Temen 1000 kurang, musuh 1 kebanyakan. Yang terakhir, sahlun. Memudahkan urusan orang lain Pak. Jangan nyusahin, siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusan dia. Benar nggak? Ustadz, teman saya mau walimatul khitan. Apa artinya walimatul khitan Bu? Sunatan. Rumah saya kecil Pak Ustadz, nggak ada parkiran. Boleh saya pinjam parkiran Pak Ustadz? Wah kagak bisa. Boleh sih. Wani piro. Duit dulu berapa? Zaman sekarang. Tapi kalau orang memudahkan, ya Allah Bu silahkan pakai. Kalau perlu ntar saya siapin tukang parkirnya. Ibu gak usah repot-repot dah, pokoknya aman udah semua bagian saya. Itu namanya memudahkan urusan orang lain. Pak, supaya gak dendam, kita kudu belajar nih. Punya karakter 4 yang baru kita sampaikan tadi. Hayyinun, layinun, qaribun, sahlun. Saya yakin udah hafal. Yuk bawa Pak, 1, 2, 3 Pak. Hayyinun, layinun, qaribun, sahlun. Mantep, karena ada yang mandu aja lancar. Langsung ditulis di status ya. Iya, Baik. itu ya Bang, mudah-mudahan Baik. bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Zaki Mirza. Begitu Pak Waluyo ya, ditulis tuh 4 poin tadi ya. Nah berikutnya kami persilakan kepada jamaah ibu-ibu yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ada Ibu Indriana. Ibu Indriana atau Ibu Indriani? Ibu Indriani. Oke, boleh berdiri Ibu Indriani. Silakan, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustaz Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Terkadang kita sering disakiti orang, baik fisik maupun mental. Di hadapan banyak orang. Tapi saya tidak pernah membalasnya. Saya hanya diam di dalam hati dengan tersenyum. Dan ada sedikit di hati berbicara, biarin aja nanti Allah yang akan balas atau orang lain yang akan membalas. Apakah salah satu dendam yang saya ucapkan itu? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Baik, menarik ini pertanyaan disampaikan oleh Bu Indriani ya. Silakan Yai Fikri. Pertanyaan dari Ibu Indriani. Pernah terluka karena disakiti entah lewat ucapan atau perbuatan. Diam saja. Enggak ngebales, tapi di hatinya terbesit. Mudah-mudahan ntar orang yang ngebales. Begini, saya pengen menukil apa yang pernah disampaikan Ibnu Maskawih dalam kitab Tazhibul Akhlaq wa Tadhhirul A'raq. Kata Imam Ibnu Maskawih, orang yang marah sesungguhnya menunjukkan ketidakmatangan batinnya. Boleh jadi ucapannya itu akan melukai orang lain. Nah ketika kita mengalami persoalan kayak begitu,
Ibnu Maskaweh memberikan 4 solusinya. Pertama, betul tuh sudah dipraktekkan oleh Ibu Indriani. Jangan langsung bereaksi. Bu, kalau hati kita terpancing marah karena luka dan kecewa, jangan langsung terpancing reaksi. Jangan langsung menanggapi. Diam saja dulu. Dan menurut Ibnu Maskaweh, diam itu merupakan awal dari kemenangan. Ibu udah menang tuh. Cuman di akhir kalah lagi. Itu manusiawi, nanti saya bahas. Kata Ibnu Maskaweh, jangan langsung menanggapi. Tenang dulu, diam saja dulu. Dan diam merupakan awal dari sebuah kemenangan. Yang kedua kata beliau, kalau mau melakukan tindakan, fikirkan dulu resikonya. Apa akan memperbaiki keadaan atau malah memperburuk kondisi yang sudah terjadi. Pikirkan dulu, maaf ya, kita ini kalau udah terluka, emosi memuncak, naik ke atas kepala, itu ketutup semua akal pikiran. Makanya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Zaki. Akal ini jangan sampai ketutup oleh emosi, oleh luka, oleh kecewa. Berikan ia ruang. Makanya Ibnu Maskaweh bilang, jangan langsung bereaksi. Tenang dulu, diemin dulu. Yang kedua, kalau mau bertindak, pikirkan resiko. Pikirkan resikonya. Yang ketiga, nah ini perlu nih. Yang ketiga, Bu Indriani dan para pemirsa, kalau ada orang yang melukai kita, saya yakin betul, menurut Ibnu Maskaweh, orang tersebut sedang tidak bahagia. Kalau ada orang yang melukai kita, menurut Ibnu Maskaweh, orang tersebut sedang tidak bahagia. Kalau kita bisa melihat ke situ, maka di hati kita bukan kemarahan yang muncul, malah belas kasihan, rasa kasih sayang. Ketahuilah, marah itu bukan sebuah kehebatan, justru sebuah kelemahan. Apalagi kalau sampai berbuntut melukai perasaan hati orang lain. Kita melihatnya yang ketiga kata Ibnu Maskaweh ke arah itu. Orang itu sedang tidak bahagia. Makanya ia melukai siapapun termasuk diri kita. Yang keempat kata Ibnu Maskaweh. Doain. Bu Indriani, doain. Doa itu konotasinya positif apa negatif? Positif apa negatif? Positif. Mudah-mudahan Allah yang balas atau orang lain yang ngebalas. Itu konotasinya positif apa negatif? Doain apa nyumpain? Ustadz Jaki itu tadi tuh. Nyumpain. Nyumpain. Doakan dengan doa-doa yang terbaik. Kenapa? Begini, saudara, kalau ada orang, Pak Waluyo juga nih, kalau ada orang yang fitnah kita, kalau ada orang yang ngomongin kita di belakang dengan sifat yang jelek-jelek, apalagi sekarang nih kan eranya modern nih, lewat medsos, difitnah, digibah, betul apa tidak? Enggak usah diladenin, enggak usah diladenin. Tuh, Ustadz Jaki tadi udah bilang, ke sorga itu berat. Kalau ringan, mesin cuci. Ya bener emang, paling rendah penggilesan dah. Saudara, kapan lagi kita dapat pahala yang besar tanpa pelaksanaan ibadah? Apa itu? Dijelekin orang, difitnah orang, dibikin kecewa hati ini sama orang. Sakit memang.
tapi imbalan dan balasannya luar biasa. Makanya ayat Asy-Syurah tadi yang saya bacakan tuh, balasan satu perbuatan adalah perbuatan yang setimpal. Tapi Allah nginginin kita orang-orang beriman ini untuk jadi manusia yang mulia, bukan manusia yang biasa. Manusia mulia, nih bedanya nih. Manusia biasa dia akan membalas satu perbuatan dengan perbuatan yang setimpal. Itu manusia biasa tuh. Tapi manusia mulia, dia mampu menahan dirinya padahal bisa untuk membalas perbuatan tersebut. Nih yang diinginkan oleh Al-Quran, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketahuilah kalau ada orang yang memfitnah kita, menjelek-jelekan kita, sesungguhnya dosa kita dikurangin, pahala kita ditambahin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih. Guru kita tadi telah menjelaskan bagaimana kita diminta untuk memilih. Apakah kita sebagai orang yang mulia atau terus sebagai orang yang terluka? Tinggal itulah yang Anda bisa memilih jawabannya. Nah pemirsa, di segmen berikut guru-guru kita nanti akan kembali memberikan tausiah bagaimana sesungguhnya memilih berdamai atau terus terluka. Ustaz Zaki Mirza nanti akan menyampaikan. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Baik pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada di seluruh Indonesia tentunya, jamaah ayahanda ibunda yang hadir, banyak orang bijak yang bilang seperti ini, hidup itu kayak kita pakai kacamata, tergantung kacanya warna apa, benar nggak? Contoh, ibu pakai kacamata, kacanya warna merah. Semua kelihatan apa? Merah. Lemanggah yang mentah jadi mateng. Betul nggak? Karena kacanya warna merah. Kacanya ganti nih, jadi warna hijau. Kelihatan hijau semua. Betul nggak Bu? Lah semangka yang matang jadi mentah. Jadi kalau hidup itu jangan dengan kaca yang berwarna. Karena kaca itu akan mewarnai semua yang kita pandang. Maka pakailah kacamata yang bening. Contoh kacamata saya nih, udah gak bening lagi. Mana kacanya? Adem, angin sepoi-sepoi. Ini mah udah bener-bener apa adanya. Maksud, udah jangan dibahas Ibu ah. Malu-maluin saya aja. Ibu ketipu kan sama casing ya? Ini kalau kata anak sekarang namanya kalong, tahu kalong? Kacamata bolong. Kenapa? Saya paling enak kalau kacamata nggak ada kacanya, kagak ribet. Yang putih jadi putih, yang oren tetap oren. Orang hidup tuh begitu Bu. Ibu nih kalau udah gedek sama orang lain, ya gedek aja udah. Jangan kata dia benar-benar berbuat salah, benernya aja bakal kita cari terus kesalahannya. Benar gak Bu? Mau sampai mana lo, gue kejar ayo. Orang kalau udah dendam, pasti akan terus mencari kesalahan orang lain. Hidup ini, hiduplah, pandanglah dengan kacamata yang bening. Yang merah biar merah, yang hijau biar hijau, warna apa adanya menampak di hadapan kita. Tidak ada kamuflase, apalagi sekarang modelnya lagi banyak dunia tipu-tipu. Yang paling tenang itu adalah ketika berdamai dengan hati sendiri. Dengan perasaan iri dengki. Subhanallah Bapak Ibu yang berbahagia. Ada namanya sehat wal afiat. Ini yang sering kita dengar, betul nggak? Sehat wal afiat. Ada namanya sehat wal maksiat. Yang kedua baru dengar ya? Sian nih loh. Ada sehat wal afiat, ada sehat wal maksiat. Apa itu sehat wal afiat? Sehat wal afiat, sehat yang dipakai untuk kebaikan-kebaikan dan ibadah. Contoh, mulut bisa ngomong, sehat nggak? Sehat. Yang dibaca Quran, sholawat, zikir, namanya sehat wal. Mulut sehat bisa ngomong, yang diomongin nggak berhenti-berhenti, mertua. Tuh mulut jadinya sehat wal. Tuh paham udah.
Orang Bu, badan kan harus sehat walafiat. Supaya sehat badan ini harus diolah, namanya raga. Maka ada jiwa dan raga. Saya lebih suka membahasakan antara rasa dengan raga. Supaya mirip. Rasa dengan raga. Kalau mau sehat namanya olahraga. Kalau hati mau sehat namanya rasa. Allah menitipkan hati jumlahnya 1. Berdamailah dengan hati. Berdamailah dengan titipan banyak rasa yang Allah titip di hati. Hatinya 1, di dalamnya ada apa? Suka, duka, gembira, bahagia, andilau. Tahu andilau? Antara dilema dan galau. Maksain amat Ustadz. Stres, semua di hati. Allah menitipkan banyak rasa, tugas kita hanya mengolah rasa supaya tidak mati. Kalau tidak mati rasa harus dikasih penyedap. Namanya Langsung tit gitu. tit nih, mau iklan aja. Bu, bukan itu namanya iklan. Namanya zikir ingat yang maha kuasa. Baik. Masya Allah, terima kasih Ustaz Zaki Mirza. Ya, syukur. Tapi tadi kalau ngomongin Andilau nih, depan-depan nih Gen Z nggak ada yang tahu nih Andilau nih. Nggak ada. Artis zaman dulu nih. Tapi nenek-nenek di belakang pasti pada tahu tuh ya. Pada tahu. Pasti nyimpan fotonya jangan-jangan. Betul, yang di belakang kan nih pasukan ya begitu dah. Kalau depan Gen Z, belakang genjot. Parah lagi nih. Baik, berikutnya nih, kalau berikutnya ini yang akan bertanya ada Gen Z, Gen Z. Kak Putri yang insya Allah akan bertanya kepada Ustaz Zaki Mirza berkaitan tema kita. Silakan Iya. Kak Putri. Ya, sudah nyala, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri dari Remaja Islam Masjid Al Muhajirin. Ya tenang Neng, saya ngos-ngosan. Saya izin Masih muda semangat banget soalnya Ustaz. saya izin bertanya Ustadz, Iya, Kak. bagaimana cara merubah atau menghilangkan budaya di suatu daerah yang saling membunuh jika anggota keluarganya menjadi korban? Padahal mayoritas warganya beragama Islam. Mohon jawabannya Ustadz. Coba ulang-ulang bagaimana? Keder. Bagaimana caranya merubah atau menghilangkan budaya di suatu daerah yang saling membunuh jika anggota keluarganya menjadi korban? Padahal mayoritas warganya itu beragama Islam. Oke. Jadi sebenarnya di KTP agamanya Islam. Jadinya Islam KTP. Mohon dijawab Ustadz. Tapi di sana ada budaya dendam lah begitu ya Ustaz ya. Iya, pertanyaannya kok Islam tapi sesama keluarga ngebunuh. Begitu maksudnya ya Neng ya? Iya Ustadz. Ya, oke. Siap. Makasih. Kita kalau yang nanya ABG Kiai seger jawabnya. Dari tadi Pak Ustadz. Baik, alhamdulillah Neng. Jadi gini, Syekh Muhammad Abduh seorang ulama dari Mesir. Ini kita ingin mengetahui apa sih nilai Islam. Beliau masuk ke Eropa. Eropa tuh ada Inggris, ada Perancis, Spanyol ya. Nih ibu yang bengongnya pasti nggak paham, udah saya tahu dah. Masuk ke sana beliau bilang apa? Saya masuk ke Eropa, saya tidak melihat banyak orang Muslim, tapi saya melihat nilai-nilai Islam. Paham nggak maksudnya? Oke. Di sana kan disiplinnya, jaga kebersihannya, bersih banget Bu. Sampai selokan tuh airnya bening banget. Antrinya juga tahu diri. Lah kita di lampu merah asal pagi, la ilaha illallah. Kalau belum ngabsen kebun binatang belum rapi itu. Di sana nilai-nilai Islamnya ada tapi Muslimnya jarang. Syekh Muhammad Abduh berkunjung lagi nih ke Asia Tenggara. Filipina, Thailand, Singapura, masuk ke Indonesia. Di Indonesia saya melihat banyak orang Muslim tapi tidak melihat nilai-nilai Islam. Islam itu rahmatan lil alamin. Makanya orang kalau haji, pulang haji namanya haji apa Bu? Mabrur. Mabrur itu diambil dari kalimat albirru. Albirru itu dalam bahasa Arab terjemahnya apapun yang bersifat kebaikan itu namanya albir. Maka ada lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tidak akan mendapatkan nilai kebaikan-kebaikan sampai kita menyerahkan dan bersedekah yang terbaik dari yang kita punya. Jadi Islam itu bukan hanya casing, Neng.
Islam itu harus didalami secara betul-betul dikaji, kemudian diselami. Maka lihat ayat-ayat di dalam Al-Quran selalu mengajak untuk berfikir. Afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Tidakkah kalian merenungi, tidakkah kalian berfikir? Islam itu bukan hanya di KTP saja. Tadi guru kita Ustadz Fikri sudah bilang, Islam jangankan menyakiti fisik Bu, menyakiti hati orang lain saja nggak boleh. Menyakiti fisik tidak boleh. Dan subhanallah kenapa banyak justru mengaku Islam tapi justru banyak membunuh orang lain. Jadi kalau ada orang yang ngaku Islam tapi dia menyakiti orang lain, that's not the real Islam. Itu bukan Islam yang sesungguhnya. Bagaimana lihat baginda Rasulullah SAW memuliakan orang lain, bagaimana para sahabat juga seperti itu. Lah kita ternyata berislam baru pada kulitnya saja. Ibu metik buah, yang ibu mau ambil kulitnya apa buahnya? Buahnya. Islam ketika kita berislam yang mau kita jalani adalah nilai-nilai Islamnya. Itulah kenapa ibu lihat Allah perintahkan sholat. Tapi ketika Allah perintahkan sholat Allah ikut sertakan dengan perintah berbuat baik. Inna salata tanha anil fahsya'i wal. Lihat deh gerakan salam terakhir apa Bu? Salam kanan kiri. Setelah tahiyat akhir kita kan salam, nengok kanan, nengok kiri. Artinya gerakan salam mau bilang, udah selesai sholatmu sudah, lihat tetanggamu tuh sebelah kanan. Jangan cuma yang sebelah kanan, lihat tuh sebelah kiri. Ternyata subhanallah Islam itu memperhatikan secara detail urusan-urusan keseharian. Nih orang yang sholat, habis sholat ada sampah, benahin. Tuh orang sholat. Orang yang sholat, habis sholat ada nenek-nenek mau nyebrang, seberangin. Orang yang sholat ada anak yatim sebelah kanan, santunin. Sebelah kiri janda tua, nafkahin. Sebelah sono janda muda. Apaan kira-kira ya? Pakai di koma sih Ustaz. Baik Ustaz Hakim Isa, terima kasih atas jawabannya. Nah berikutnya pemirsa, guru kita Kiai Haji Fikri Haikal akan menyampaikan dan kita akan mendengar bersama-sama dan juga belajar bersama-sama dari suri tauladan kita Baginda Muhammad SAW, bagaimana beliau menghapuskan rasa sakit hatinya, bagaimana beliau menghapuskan rasa dendamnya kepada musuh-musuhnya. Selengkapnya nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Fikri Haikal. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Bapak Ibu Saudara-saudara para pemirsa TV One yang saya cintai. Pada diri baginda Nabi ada akhlak yang sangat terpuji dan mulia. Akhlaknya luar biasa. Termasuk Nabi memaafkan orang yang nyata-nyata melukai, menyakiti kelewat batas. Oh, sejarah kita baca tuh. Orang-orang kafir Quraisy itu banyak betul yang nyakitin Nabi kelewat batas. Di antaranya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Gosok ya. Saudara kita lihat cerita ini, riwayat ini nih. Ketika Islam berkembang di Madinah, yang masuk Islam bukan cuma dari kalangan Arab, santer, terdengar kabar baginda Nabi dan orang-orang beriman akan merebut kembali kota Mekah. Itu yang terkenal dengan Fathum Mekah. Peristiwanya berawal dari Haji Wada. Terdengar kabar, Muhammad sama saudara-saudaranya, sama pasukannya bakalan datang lagi ngerebut Mekah. Kita bagaimana ini? Baru kabarnya yang terdengar, orang-orang kafir Mekah termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan. Kayak cacing kepanasan, nggak karuan rasa. Kenapa? Umat Islam di Madinah bukan cuma puluhan tapi ratusan ribu jumlahnya. Wajar
dengan pergi haji kemudian masuk kembali ke kota Mekah. Santer terdengar kabar ini, Nabi akan melaksanakan pergi haji ke Mekah. Orang-orang Quraisy kafir Mekah itu belingsatan. Tapi apa yang terjadi? Walaupun mereka kelewat kurang ngajar, nyakitin Nabi. Tuh, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan. Ya Allah, bukan cuman fitnah. Enggak cuman nyiksa. Tapi mereka merangkai beberapa kali rencana akan menghabisi baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelewatan. Tapi apa yang terjadi? Waktu Nabi masuk ke kota Mekah dengan orang-orang beriman. Nabi pidato. Izhabu. Menyingkirlah kalian. Kepada orang-orang kafir Quraisy nih. Fa antumut tulaqa. Kalian semua bebas. Hendak pergi kemana saja. Kalian semua bebas. Bahkan dalam riwayat yang lain. Kata Nabi, siapa yang masuk ke rumah Abu Jahal, dia aman. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sofyan, dia aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Lahab, dia aman. Sebegitunya menyakiti hati Nabi, enggak terbesit dendam kepada mereka semua. Dibebaskan mereka dan mereka dalam kondisi yang aman. Ada satu riwayat lagi saudara, betapa luar biasanya. Ini contoh teladan dan panutan buat kita orang-orang beriman. Nabi pernah ditikam dalam perjanjian Madinah oleh orang Yahudi. Ditikam itu kira-kira dari depan apa dari belakang? Dari belakang. Dikhianati Nabi ini. Dalam perjanjian Madinah, Nabi dikhianati oleh orang-orang Yahudi. Tapi di Madinah juga Nabi nggak pernah marah dan memaafkan mereka. Apa buktinya? Di pojok Madinah, tuh kota Madinah, ada Yahudi tua buta. Nabi datang ke situ. Berbuat baik sama Yahudi. Ngapain Nabi nyuapin makanan? Nabi nyuapin makanan. Padahal nih orang asli orang Madinah, Yahudi. Nabi pernah dikhianati dalam perjanjian Madinah. Tapi Nabi enggak menggeneralisir. Dengan mereka Nabi memaafkan. Dengan mereka Nabi berbuat baik. Enggak ada rasa dendam di dalam hati. Padahal nih Yahudi pertama khianatin Nabi. Yang kedua Yahudi yang lagi disuapin Nabi ternyata caci maki Nabi. Tapi Nabi tetap nyuapin Yahudi tersebut. Ini kira-kira yang datang hari ini nih. Masih mau nyuapin gak kalau ternyata yang kita suapin caci maki kita? Suapin aja terus. Makanannya campurin racun dikit. Wallahualam. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Fikri Haikal. Sebetulnya kalau kita pikir, tunggu masih bersama kami Ustaz Fikri, nanti iya. Karena masih ada tanya jawab, kami berikan kesempatan kepada jamaah. Tapi memang kalau dipikir-pikir dan juga ya apa yang disampaikan oleh Ustaz Fikri Haikal tadi, sesungguhnya ketika apa yang menyakiti Nabi itu lebih sakit dibandingkan sekarang itu tidak seberapa sebetulnya. Tapi Masya Allah dengan akhlak yang mulia Rasulullah SAW begitu mudahnya menghapuskan dendam dan juga memberikan maaf yang luar biasa kepada musuh-musuhnya. Nah berikutnya kami persilakan kepada Pak Joni untuk mengajukan pertanyaan. Silakan boleh berdiri Pak Joni. Iya silakan nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Fikri Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al Ustadz, Guru, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah. Saya ngefans banget sama ayah almarhum dari dulu. Saya ada sedikit ini pertanyaan, izin bertanya Pak Ustadz. Dalam konflik warga, bagaimana kita menyikapi saudara kita yang mempunyai rasa dendam terhadap orang tua yang telah meninggal? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum mungkin maksudnya ya. Silakan Kiai. Bapak Ibu,
Saya rada-rada kaget tadi Pak Joni begitu diri ngasih salam. Saya pikir mau khotbah Jumat. Bagaimana cara kita menyikapi dalam keluarga ada saudara yang masih punya dendam kepada orang tua walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia. Nah ini pertanyaan yang bagus nih. Saudara begini, buat kita, karena mereka adalah saudara kita, berikan pengertian yang kita mampu, yang kita bisa. Misalnya, kasih faham kepada saudara kita, sejelek-jeleknya orang tua, mereka adalah wasilah keberadaan kita di alam dunia. Wasilah keberadaan kita di alam dunia. Karena itu tuntunan agama, teruslah kita berbakti kepada orang tua. Kasih pemahaman dengan cara yang baik. Bahwa enggak ada bekasnya orang tua dalam kehidupan kita. Bagaimanapun salahnya orang tua kita enggak pantas untuk durhaka kepada mereka berdua. Karena wasilah keberadaan kita adalah orang tua. Yang kedua, berikan pengertian dengan baik-baik. Apalagi saya berbicara atas nama keluarga muslim. Ketahuilah, di akhirat nanti orang tua kita enggak akan terpisah dengan kita. Di alam mahsyar tuh miliaran orang akan berdiri disidang oleh Allah. Dipanggil satu-satu. Fikri Haikal, boleh jadi ribuan orang yang berdiri. Boleh jadi ratusan ribu orang yang berdiri. Namanya sama. Namanya sama. Tapi begitu digandeng dengan nama orang tua, Fikri Haikal Zainuddin MZ, saya doang yang ngejedik. Ngejedik tahu ngejedik ya. Saya doang yang berdiri. Nah, saya kembali lagi. Andai kata orang tua salah, itu urusan orang tua kita. Tapi urusan kita sebagai anak, berbaktilah terus. Nah, kalau keluarga enggak mau nerima dengan omongan kita, berlepas dirilah. Terpenting kewajiban sudah disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih Ustadz Fikri Haikal, boleh duduk kembali dan nanti kita akan berdoa bersama-sama. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program sah, selalu ada hikmah bersama Koh Dennis Lim. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sama-sama kita aminkan doa. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dhunub. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, ya mujibas sailin, ya arhamar rahimin. Allahumma antal qawi wa nahnu du'afa, antal ghani wa nahnul fuqara. Ya Rabbana, nawwir qulubana binuri hidayatik, kama nawartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ghfir dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku. Dipersembahkan oleh
Didukung oleh rendah gula, nyaman diminum.